Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Nah, di video kali ini kita akan menceritakan pengalaman kita bagaimana memelihara kuda selama 3 tahun, atau istilah kerennya owning experience kita selama 3 tahun memakai kuda. Apa saja keluh kesahnya, apa saja kelemahan dan kelebihan dari unit ini. Sebagai pemilik dan pemakai, tentu ulasannya ya lebih mendalam dibandingkan hanya kita mereview 1-2 hari. Nah, ini Inslog sudah memakai unit ini selama kurang lebih 3 tahun, dan nanti akan kita ceritakan pengalaman-pengalaman, kemudian penggantian spare part apa saja, sudah pernah trouble apa saja di unit kuda punya kita ini. Nah, bagaimana pengalamannya? Simak video ini sampai akhir. Bagi yang belum like atau subscribe Inslog, monggo di subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari IM Slog. Nah, teman-teman semua, kita membeli unit ini tahun 2020 ya, sekitar bulan Januari awal. Jadi sebelum pandemi persis kita beli unit ini. Harganya tidak perlu saya sebutkan karena itu nanti akan menjadi perdebatan dan salah-salah bisa merusak harga pasaran kuda, karena memang saya beli unit ini harganya waktu itu masih murah dan memang di bawah standar begitu ya. Tapi yang jelas kalau unit saat ini kondisi seperti ini, untuk Gen 3 seperti ini kok pasarannya ya katakanlah ambillah 70 jutaan ya, bisa naik bisa kurang tergantung kondisi, tergantung di mana barang itu berada. Kalau di Solo sekitar ya sekitar lebih 70 juta untuk kuda Gen 3 MPI ya, 20 MPI. Untuk tipe yang lain mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, jadi kita sudah pelihara unit ini 3 tahun dan secara garis besar tidak ada kendala yang berarti di unit ini. Jadi selama kita pakai, alhamdulillah belum pernah ada trouble yang signifikan ya. Kalaupun ada trouble ya trouble ringan. Saya kira sesuatu yang wajar untuk mobil yang sudah dipakai ini tahun 2005, sekarang sudah 2022, jadi sudah lebih dari berapa itu ya, 15 tahun ya, hampir 17 tahun pemakaian. Jadi yang kita alami adalah trouble-trouble ringan ya, dan itu bisa diselesaikan secara apa namanya ya, gampang lah. Jadi tidak sampai unit ini mogok kemudian perlu ditowing, alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Yang paling parah ini ya, yang dan cukup merepotkan adalah ketika ini dinamo ampernya dia mati, kemudian tidak bisa ngecas aki, kemudian akinya drop dan mobil tidak bisa starter. Nah, itu memang sudah 2 kali kejadian di unit ini. Jadi itu yang paling parah ya, karena ini mobil manual pun begitu masih bisa diakali dengan didorong ya, didorong. Kalau beda cerita kalau mobil ini matic, tentu itu akan menjadi problem yang sangat besar ya. Tapi karena ini mobil manual, jadi katakanlah ini ada trouble di jalan, kita masih bisa minta bantuan orang lain untuk mendorong mobil kita, jadi agar bisa starter tanpa menggunakan aki. Nah, jadi kita sudah pernah 2 kali kejadian dinamo ampernya rusak ya, jadi aki tidak bisa mengisi sehingga mobil ini tidak bisa di starter. Itu 2 kali kejadian. Kenapa bisa begitu? Sudah pernah saya dijelaskan di video sebelumnya. Jadi memang salah satu titik kelemahan dari unit kuda adalah dinamo starternya yang posisinya itu di bawah pompa power steering. Ketika pompa power steering itu bocor, maka dia akan mengenai, olinya itu akan mengenai dinamo ampere dan bisa menyebabkan dinamo ampernya konslet. Nah, untuk berikutnya nanti coba akan kita tunjukkan bagaimana posisi dinamo ampere yang posisinya berada persis di bawah pompa power steering. Oke, jadi akan saya tunjukkan teman-teman posisi dinamo ampere ini ya. Posisi dinamo ampere itu persis di bawah pompa power steering. Ketika ini ada kebocoran, maka otomatis oli dari pompa power steering itu akan mengenai dinamo ampere yang posisinya persis di bawahnya. Nah, jadi untuk pemilik kuda apapun tipenya, baik itu yang diesel maupun 16 karbu ya, Gen 1, 2, 3 sama semua, itu posisinya persis di bawah seperti itu. Jadi kalau ada kebocoran di pompa power steering, itu segera lakukan perbaikan, jangan sampai nanti merembet ke dinamo ampere. Jadi nanti kerusakannya jadi double-double ya. Itu saja sebenarnya untuk kelemahan dinamo ampere begitu ya. Secara umum untuk mesin tidak ada
kendala yang berarti selama 3 tahun terakhir ini. Belum pernah servis berat ya, hanya servis ringan. Paling kemarin pernah itu ganti apa namanya, filter oli ya. Nah itu wajar ya, bukan servis ya, penggantian rutin ya, karena sudah kotor. Kemudian ada ini indikator oli di speedometer itu nyala. Akhirnya kita lakukan penggantian filter oli dan akhirnya sembuh, tidak ada kendala ya. Kemudian untuk ini yang biasanya sering ditakutkan para pengguna MPI ya, dan calon pengguna, ini adalah ini ya, sensor ya, sensor airflow. Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala, sudah 3 tahun pemakaian. Untuk ketika dicuci pun sering saya guyur ya di sekitar sini, jadi kecipratan air juga mestinya pernah ya, walaupun tidak saya guyur di atasnya, tapi sering saya semprot air di daerah sekitar, dan sampai hari ini tidak ada kendala di sensor airflow-nya. Terus kemudian yang sering ditakutkan juga oleh para calon pengguna kuda adalah ini ya, apa namanya, timing belt ya. Nah, timing belt ini sejak kita beli 3 tahun lalu sampai hari ini pemakaiannya kurang lebih sudah lebih dari 50.000 km ya. Itu belum pernah kita ganti. Jadi sudah kita cek beberapa kali, timing belt tidak ada masalah. Dan kita ketika waktu itu beli, timing belt juga tidak kondisi baru ya. Jadi mungkin sudah jalan ini lebih dari 70.000 km untuk timing beltnya. Sampai hari ini tidak ada masalah dan alhamdulillah belum pernah ada kendala, belum pernah putus juga. Ya jangan sampai putus ya, karena nanti kalau sampai putus nanti bisa merembet ke masalah-masalah yang lain. Kalau servis biasa, servis untuk penggantian penggantian busi pernah kita lakukan. Terus kemudian bersih-bersih di ini bagian injektornya ya, dan kemudian di suplai udaranya pernah kita buka, pernah kita serviskan. Oh ya, kemudian kita juga pernah ganti ini radiator. Ini radiator ini baru saja kita ganti, belum ada setahun pemakaiannya. Ini karena sudah jebol ya, dan radiator kuda itu bahannya kan dari aluminium, sementara yang atas ini plastik. Jadi ketika ada kebocoran itu tidak bisa dilas, hanya bisa dilem. Dan tukang radiatornya sudah menyampaikan ini sudah beberapa kali dilem, amannya diganti. Nah kemudian kita lakukan penggantian, itu merek Trivindo, pernah kita ulas juga di video yang lain. Nah kemudian aki ini terakhir kita ganti tahun 2002 kemarin ya, 2021 terakhir. Ini kurang lebih usia aki pokoknya sudah setahun lebih dikit. Ini 29-12 ya, 2021. Jadi usia aki setahun lebih dikit. Itu kemudian untuk masalah kelistrikan sampai hari ini tidak ada masalah ya. Ya kita hanya melakukan penambahan sedikit saja. Ini modifikasi di depan ini, kita beli bumper ini, kemudian lampunya memang sudah beberapa kali mati. Nah solusinya kita ganti dengan menggunakan LED tambahan ya, kita pasang sendiri. Yang asli bawaannya bumper sudah mati dan sudah kita lakukan beberapa kali penggantian. Berikutnya, kemarin saya pernah melihat postingan ya dari beberapa teman pengguna kuda yang mengeluhkan ketika mesin hidup di siang hari, kemudian AC nyala, kondisi jalanan macet-macetan, itu overhead atau air di tampungan sini mendidih. Nah, itu pernah juga kita alami di unit ini, pernah kita bahas di video yang sebelum-sebelumnya, dan kita solusinya adalah penambahan ini extra fan di radiator AC ya. Nih, jadi kita penambahan extra fan di radiator AC itu insya Allah alhamdulillah efektif sampai hari ini, tidak ada kendala apapun. Sebenarnya mau kita tambah jadi 2 ya, 2 fan, cuma belum sempat saja. Insya Allah nanti di lain waktu kita tambah agar pendinginannya lebih maksimal lagi. Jadi ketika AC dinyalakan lebih cepat dingin. Nah berbicara masalah AC, kita pernah melakukan penggantian ini evaporator. Nah posisinya di sana di bagian kemudi yang kiri ya, itu dibongkar. Kita melakukan penggantian evaporator
belum ada setahun juga. Dan karena memang sudah waktunya ganti ya, kita beli waktu itu sekitar 600.000, belum termasuk biaya pasang ya, total hampir 1 jutaan untuk pengerjaan AC. Saya kira tidak ada masalah, dan itu memang untuk pemeliharaan AC itu hampir di semua mobil sama ya saya kira ya. Beberapa kali, kalau ini di Kuda ini untuk pemeliharaan AC saya hitung itu 1 tahun sekali mesti ada pembersihan di bagian evaporator. Tapi di bagian kompresor AC alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ada kendala sama sekali ya. Jadi kompresor AC-nya sampai hari ini masih original ting-ting, belum pernah dibongkar. Itu masih ori, itu agak kotor di bawah karena kalau membersihkan agak susah ya. Jadi sampai hari ini untuk kompresor AC belum pernah ada kendala sama sekali. Nah, kemudian kita masalah ban ya. Ban ini kita ganti terakhir tahun 2020 pertengahan. Ini kita pakai GT Radial Campero Eco, ukurannya 205 70 R15 ini ya. 205 70 R15 Campero Eco. Ini kita ganti di minggu ke-15 tahun 2020. Alhamdulillah sampai hari ini masih tebal. Cuma ini perlu saya sampaikan ke teman-teman, satu di antara 4 ban ini sudah rusak ya. Jadi waktu itu benjo atau permukaannya tidak rata ya, kemudian harus dilakukan penggantian ya. Jadi walaupun yang 3 masih bagus secara fisik, tapi ada 1 ban yang sini, yang bagian kanan, tapi ini sudah ditukar ya. Sebenarnya yang benjo yang depan kanan dulu, tapi sudah kita tukar. Ini kita ganti yang merek Bridgestone. Ukurannya agak beda karena kita beli second waktu itu tidak ada yang sama persis. Ini sudah kita usahakan ketinggian dari ban itu sama dengan ketiga yang lain. Jadi kalau ban, kalau teman-teman ya, ini saran bagi teman-teman, kalau ada budget mending beli ban yang mereknya lebih bagus ya, tidak eco-econan katanya ya. Jadi lebih awet dan resiko benjo dan itu ya, kerusakan ban yang sebelum masa pakai habisnya itu bisa dikurangi, saya kira begitu. Tapi memang harga ban ini ya, 1 bijinya itu yang Campero Eco ini aja ini sudah sampai 800.000 1 biji. Kalau kita beli Bridgestone mungkin 1 juta lebih. Jadi kalau kita mengganti 4 ban berbarengan ya tentu memang agak apa namanya, kerasa di dompet. Tapi demi kenyamanan saya kira tidak ada masalah. Nah, berikutnya teman-teman, ini masalah cat ya. Cat alhamdulillah kita dapat kondisi unit ini dalam kondisi cat yang masih baik. Walaupun ternyata ada beberapa di bagian yang sudah pernah dicat ulang, tapi secara umum dia masih banyak cat yang originalnya. Nah, cat yang tidak original itu nanti akan kelihatan seperti ini. Ini yang di bagian sini, di bagian atas tutup bensin ini ya. Ini ada sedikit ya kayak gini. Ini adalah, saya kira ini adalah bekas pengecatan ulang yang kualitas catnya tidak sempurna. Jadi kalau bisa dibandingkan setelah kita 3 tahun pakai, yang bagian atas ini masih mulus ya. Kemudian yang di sini sudah mulai baret-baret kayak gini. Jadi mungkin dulu waktu penyemprotan catnya dengan kualitas yang kurang bagus, jadi kayak begini. Jadi teman-teman yang beli mobil second ya, walaupun saat dibeli kondisinya masih mulus, perlu dipertimbangkan apakah catnya itu masih original cat pabrik atau sudah semprotan ya. Kalau original pabrik, saya bisa katakan insya Allah dalam waktu 5 tahun ke depan itu tidak akan ada kerusakan yang berarti. Tapi kalau semprotan ya, itu akan sangat tergantung kualitas semprotannya. Kalau catnya kurang bagus ya, kejadiannya seperti yang saya alami di unit saya ini ya. Selain itu insya Allah tidak ada masalah di catnya. Baret-baret muakan wajar biasanya di bagian ini ya, bumper. Ini salah satu kelebihan dari Kuda Grandia, itu kan dual tone, sementara yang bawah itu kan ada bumpernya. Nah, bumpernya ini bahannya plastik tebal, jadi kalau gores-gores itu tidak sampai pecah, paling hanya baret semacam ini. Nah ini kalau kemudian untuk repairnya juga lebih mudah ketika bahannya plastik dibandingkan dengan kaleng ya, atau besi, plat besi, selama tidak pecah ya. Kalau pecah ya memang repot.
Nah, kemudian kita pernah melakukan perbaikan di sini. Ini salah satu momok yang menakutkan bagi kuda Gen 3 Grandia ya, karena yang ada handle pintunya semacam ini hanya Gen 3 Grandia. Nah, ini kalau sampean beli yang ini satu unitnya itu bisa Rp400.000. Hanya handle-nya saja ini. Nah, ini untuk buka ban serep. Nah, solusinya ini kemarin sudah pernah patah. Mau kita belikan online harganya mahal, beli offline tidak ada. Akhirnya kita akali dengan menggunakan handle pintu dari Avanza kalau tidak salah. Nah, saya serahkan bengkel waktu itu pengerjaannya, biayanya tidak sampai Rp200.000 untuk penggantian handle ban serep kuda ya. Jadi solusi lebih mudah, dan insya Allah ketersediaan ini kan masih banyak ya. Cuma memang ada perubahan di bagian dudukan di dalam, tapi itu masih bisa dikerjakan. Nah, teman-teman, untuk masalah interior kita belum banyak melakukan perubahan di interior ya. Jadi kita masih banyak mempertahankan originalnya. Hanya ini paling sarung cover setir seperti ini sudah pernah ganti 2 kali. Kemudian untuk sarung joknya kita kasih cover, walaupun kita beli second jadi kayak gini. Jadi kalau beli teman-teman, kalau beli cover jok baiknya yang bagus sekalian, yang baru, jadi lebih awet. Ini kita beli second baru dipakai beberapa bulan gitu sudah mulai jebol kayak gini. Tapi ya karena sudah terlanjur ya sudah ya. Kemudian ini di belakang kayak gini. Nah, ini cover joknya aja, tapi yang jok cover orinya masih rapi di dalam ya. Terus kemudian sedikit kendala lagi biasanya yang sering terjadi adalah ini, kisi-kisi AC di atas ini sudah mulai rompal. Ini sudah pernah kita perbaiki tapi ya tidak bisa sempurna semacam ini. Saya kira tidak hanya kuda saja, di unit-unit Motuba atau mobil-mobil di atas 15 tahun ya kendala seperti ini sering terjadi. Jadi unit atau kisi-kisi AC-nya itu sering patah ya, kayak gitu. Nah, berikutnya untuk masalah kaki-kaki ya. Untuk kaki-kaki saya katakan unit kuda ini termasuk yang kaki-kakinya kokoh ya. Jadi sampai hari ini untuk kaki-kaki tidak ada keluhan, walaupun memang kita sudah pernah ganti ya shock breakernya, baik yang depan maupun yang belakang. Yang depan ini kita ganti yang gas, merek KYB yang gas, itu harganya sekitar 700.000 kalau tidak salah, satu set kanan kiri KYB original ya. Kemudian yang belakang saat itu karena ya budget ya, kita ganti KYB yang masih pakai oli. Sebenarnya bagus yang model gas ya, jadi dia redamannya lebih bagus, lebih kuat juga, tidak gampang bocor. Jadi kalau teman-teman melakukan penggantian shock breaker ya, usahakan beli yang gas sekalian, jadi lebih redamannya itu lebih enak, lebih awet juga, tidak gampang bocor. Tapi secara umum untuk kaki-kaki kuda ini termasuk kuat ya, tidak banyak keluhan. Sampai hari ini ya hanya melakukan penggantian shock breaker itu saja, dan itu sudah 3 tahun. Selama 3 tahun ini baru dilakukan penggantian 1 kali. Saya kira sangat wajar dan lumrah ya, dan termasuk awet. Dan kemudian untuk per-pernya yang belakang ini, yang belakang dia menggunakan per daun ya, 5 lembar ya, mirip yang digunakan oleh Kijang Lawas dan Panther. Sementara yang depan dia sudah menggunakan pir keong ya. Jadi untuk secara feeling berkendara apakah nyaman begitu ya? Kalau dibandingkan dengan Panther ya, jujur lebih empuk Panther sekali gitu ya. Jadi ini kuda ini lebih cenderung lebih hard ya. Tapi ketika dipakai di tol ya, jalan 120 km/jam itu masih stabil sekali. Jadi tidak ada gejala limbung, goyang-goyang, dan lebih tenang. Jadi itu salah satu kelebihan suspensi yang agak keras. Nah, kalau mau dilembutkan bagaimana ya, saya kira bisa dengan mengakali per ya, tapi saran saya tidak usah dilakukan karena memang setelan bawaan kuda ya semacam ini. Jadi saya kira sesuatu yang wajar, dan kalau mau lebih nyaman ya ganti unit ya. Saya kira itu solusi yang pas gitu ya. Nah, kemudian untuk pengalaman berkendara
kita menggunakan unit kuda ini paling jauh ya, sekali perjalanan itu memang baru sampai ke Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Itu kita PP menempuh jarak sekitar 1.500 kilo ya. Waktu tempuh sekitar yang kurang lebih total 5 hari ya, karena di sana kita sempat nginep juga, sempat berkunjung ke saudara-saudara banyak. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Gejala overhead juga tidak ada. Selama di tol aman. Kita rata-rata speed yang kita gunakan itu 100 km/jam sesuai dengan batasan maksimal speed di tol ya. Terakhir kemarin kita pakai ke Probolinggo ya. Itu satu kali jalan sekitar 400 kilo. Alhamdulillah juga aman, tidak ada kendala sama sekali. Jadi secara umum walaupun ini mobil tua ya, jadi ketika dipakai di perjalanan jauh, alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Bagian radiator juga aman, apalagi ini sudah kita ganti radiator baru. Jadi air yang berkurang itu juga tidak ada ya, hampir tidak ada kebocoran sama sekali. Oh ya, teman-teman perlu tahu, ini untuk unit kuda ini sudah kita ganti airnya menggunakan air mineral ya. Air mineral dari gunung ya. Jadi kita tidak menggunakan water coolant. Ya, benar ya, water coolant ya. Jadi kita tidak menggunakan coolant. Dengan beberapa pertimbangan memang kita sudah pernah mencoba coolant, cuma akhirnya malah jadi bocor ya. Daripada kemudian kita pusing bocor-bocor terus, akhirnya kita ganti air. Sampai hari ini alhamdulillah tidak ada kendala. Hanya ini kita pernah ganti pompa water pump ya, itu sudah pernah kita ganti satu kali. Water pump harganya sekitar Rp450. Posisinya dia persis di belakang kipas pendingin ya, jadi posisinya dia nempel di situ, di bagian situ. Serahkan ke bengkel kalau ada kendala, beres ya. Termasuk biaya pasang mungkin ya sekitar Rp200.000, karena ketika masang water pump itu harus bongkar timing belt, jadi nanti harus nyeting ulang timing belt. Jadi kalau dikerjakan sendiri sepertinya agak sulit, jadi serahkan saja ke bengkel. Jadi untuk masalah pendinginan itu sih kendalanya. Jadi kita menggunakan air mineral biasa dengan banyak pertimbangan ya. Monggo kalau ada yang tidak sepakat, dan ini biasanya jadi perdebatan, tapi karena ini unit yang kita pakai dan kita merasa aman dengan yang kita pakai ya sudah ya. Jadi ya tidak perlu diperdebatkan. Bagi teman-teman yang masih menggunakan coolant, tentu itu sesuatu yang bagus karena memang standar pabrikannya seperti itu. Nah, cuma kan masalahnya beda cerita karena ini mobil sudah tua ya, jadi ada part-part yang memang tidak seprima ketika kondisi baru. Jadi memang harus ada penyesuaian dengan penggunaan coolantnya. Jadi begitu ya teman-teman, sedikit owning experience kita selama 3 tahun penggunaan kuda ya. Untuk fitur, kemudian perbedaan-perbedaan kuda, tipe-tipe kuda sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya, nanti bisa dicek ya. Video kali ini hanya sedikit pengalaman pemakaian, apa kendala-kendala yang pernah kita alami di Mitsubishi kuda. Jadi kesimpulannya, selama 3 tahun pemakaian ini, apakah kita puas dengan unit kuda? Jawabannya tentu kita puas ya. Ya bagaimanapun ini adalah unit mobil yang bila dibandingkan dengan kompetitor sama-sama Jepang ya, dengan tahun yang sama, ini tentu memang harganya cenderung lebih murah. Yang saya karena ini rivalnya adalah tentu Kijang yang sama-sama punya mesin bensin di tahun 2005 dengan tipe sama-sama tertinggi, memang ini harganya cenderung lebih murah. Jadi bagi teman-teman yang pengen dapat mobil ya untuk keluarga 3 baris, kemudian fiturnya komplit, sudah power window, power steering, selayaknya mobil pada umumnya sekarang ya. Jadi tidak ada sunat fiturnya. AC juga sudah double blower, jadi aman, dingin sampai belakang, tidak ada kendala ya. Kemudian kursi sudah ada di depan semuanya, mesinnya 2000 cc bertenaga. Ini bisa dijadikan solusi. Kalaupun ada yang masih ragu ya, mungkin bisa dipertimbangkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Biasanya yang paling jadi menakutkan itu hanya timing belt, dan tadi sudah saya jawab, sudah 3 tahun ini kita pakai, belum pernah ganti. Kita beli juga sudah kondisi second, kita belum pernah ada kendala di timing belt ya. Jadi kalau petunjuk pabrikan, timing belt itu diganti setelah 50.000 km. Jadi kalau nanti kita ada budget, kita juga akan melakukan penggantian timing belt ini. Yang paling fatal itu ya. Selebihnya
tidak ada gitu ya. Alhamdulillah selama ini aman-aman saja. Pernah juga, oh ya tadi belum sempat saya ceritakan, pernah pecah laker ya, dan itu alhamdulillah juga mobil masih bisa jalan, masih bisa dipakai sampai bengkel walaupun ada suara grog-grog-grog gitu ya, tapi itu pun masih bisa sampai bengkel dan tidak perlu di towing ya. Saya kira kalau laker, benda-benda atau part-part yang bergerak dan memang ada usianya, kalau ada rusak ya sesuatu yang wajar. Jadi itu teman-teman sekalian, sedikit pengalaman kita, owning experience dari Mitsubishi Kuda Grandia Gen 3 tahun 2005. Ini adalah unit terakhir sebelum discontinue, sebelum tidak dikeluarkan lagi ya. Tentu ada plus minus bila dibandingkan dengan gen yang lain, apalagi diesel ya, yang lebih banyak peminatnya. Tapi bagi saya bensin ini sudah sangat cukup ya. Paling hanya kelemahannya lah, mungkin cenderung lebih boros bila dibandingkan dengan diesel. Untuk konsumsi BBM-nya, untuk Kuda 20 MPI ini, selama kita melakukan pemakaian gitu, rata-rata untuk luar kota itu bisa 1 banding 10. Selama pemakaian teman-teman itu tidak ugal-ugalan ya. Jadi ketika menginjak gas itu tidak langsung dibecek gitu, dan RPM-nya dijaga di bawah 3000. Nah, itu konsumsi BBM-nya masih bisa 10 km per liter. Nah, untuk dalam kota ya tentu tergantung situasi jalanan, bisa sampai 7 km per liter kalau sering macet-macetan, AC nyala terus. Nah, itu tentu ya paling 1 liter untuk 7 km. Secara umum ini masih sebanding dengan rival-rivalnya ya. Misalkan Kijang 20 ya, itu ya konsumsi BBM-nya segini-segini juga. Kalau ini dikatakan boros, saya kira juga tidak ya. Kalau membandingkan ya mesinnya juga harusnya yang sama-sama 2000 cc ya. Tentu begitu. Ya, selingan ada kereta lewat. Oke, jadi begitu teman-teman sekalian, sedikit owning experience kita kali ini. Kalau teman-teman pemelihara kuda, sama joki kuda ada pengalaman yang lain, mungkin nanti bisa dioret-oret di komentar. Bagi teman-teman yang mau pelihara kuda, semoga video ini bisa dijadikan referensi. Tidak usah khawatir ya masalah tadi timing belt, kemudian masalah part. Saya kira zaman online seperti ini tidak ada part yang tidak bisa dicari. Apalagi ini kan mobil Jepang ya, Mitsubishi yang sampai hari ini juga masih produksi. Walaupun ini unit sudah tidak produksi ya, tapi kan persamaan mesinnya, kemudian partnya itu juga masih banyak. Sampai hari ini tidak ada kendala di masalah part ya. Paling hanya ada beberapa part yang memang benar-benar sulit, semacam tadi yang saya sebutkan di pertengahan video, handle pintu Mitsubishi Kuda Gen 3 itu yang memang benar-benar spesifik, itu mah agak sulit. Cuma yang lain-lain, kalau masalah mesin, di part mesin ini kan 20 ini kan masih ada persamaannya dengan Mitsubishi Lancer, kemudian apa yang sama gitu ya. Apalagi yang diesel itu persamaannya lebih banyak lagi. L300 itu kan sampai hari ini masih produksi, itu banyak part yang bisa substitusi di Mitsubishi Kuda. Jadi tidak perlu ragu ya, selama panjenengan yakin ya ambil aja. Tapi kalau ragu ya tinggalkan. Prinsipnya kan begitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang. Bisa oret-oret di komentar untuk share pengalaman teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.